ضلالة تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا wala taqfu ma laysa laka bi ilm wala taqfu lan aja manut sapa sira Muhammad, karena yang diajak bicara oleh Allah itu Muhammad, tapi yang dimaksud ya tidak hanya Nabi, kula jenengan sebagai umatnya termasuk. Tatabi tegese manut sapa ira, tatabi tegese manut sapa ira ing barang laisa kang ora ana iku la kaketui ira bi kelan ma apa ilmu. Jangan sekali-kali kau mengikuti apa-apa yang engkau tidak punya pengetahuan tentang sesuatu itu. Artinya ketika kita tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan tentang sesuatu, tidak boleh berkomentar, tidak boleh mengucapkan, tidak boleh menjalani. Jadi, setiap amal perbuatan kita harus didasarkan ilmu, harus atas dasar ilmu. Ngomong gak ilmu, meneng pun, diam pun kita juga harus pakai ilmu. Apalagi ngomong berhubungan dengan orang lain. Ketika kita memberikan suatu informasi atau pernyataan apapun itu harus didasarkan dengan ilmu. Dasar ilmu. Nek ndak duwe pengetahuan menang. Aja ngomentari. Wala taquma laisa ngapi. Wis inna sam'a. Kenapa? Inna sam'a setuhune pendengaran. Wal basara lan peningal. Wal fu'ada lan ati. Al qalba tegese ati iku kul ulaika utawi kabeh mengkon-mengkono sama basar fuad iku kana ana iku kana ana apa anhu ulaik apa anhu ulu dalik iku masulan den takokake ditanyakan sapa sahibu kang duweni kulit dalik. Madza fa'ala bimada ing apa fa'al agawi sapa sahibi kelawan kulit dalik. Di pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan ditanyakan. Pemiliknya, pemilik pendengaran, pemilik penglihatan, pemilik hati semuanya nanti akan ditanyakan. Madza fa'ala semua itu kan ciptaan Allah. Allah sengaja menciptakan pendengaran, penglihatan, menciptakan hati agar dimanfaatkan, dipakai sebagaimana yang semestinya, sebagaimana yang dikehendaki Allah. Wis bener apa? Sudah sesuai dengan yang dikehendaki sang penciptanya apa belum? Madza fa'alabi, pasti nanti akan ditanyakan. Telinga kita, mata kita, hati kita, bahkan semua akan ditanyakan. Mesti inna sam'a wal basar fu'ad walatam syifil ardi maroha. Di ayat ini apabila kita pahami, kita renungkan, maka akan mengantar kita, menolong kita untuk bisa muraqabah setiap amal perbuatan kita, gerak-gerik kita, bahkan dengan kita semuanya, karena akan ditanyakan, akan diminta pertanggungjawaban. Maka kita akan berhati-hati, mesti ngati-ngati, muraqabah.
Ketika seorang hamba itu selalu sadar bahwa dia dalam pantauan Allah, dalam pantauan Allah, kontrol Allah, pendengarannya, penglihatannya, mata, semua anggota tubuh kita yang kita gerakkan semuanya akan dalam pantauan dan akan ada pertanggungjawaban. Ketika kita sadar akan hal itu sangat membantu kita. Makanya penting golek pangerten itu pentingnya ngeten niku. Ketika kita tidak tahu tentang itu semua ya amal perbuatan kita ya sesuka kita kan. Mbuh iki kala apa karo, iki api apa elek, iki Allah marep Allah seneng apa ndak seneng. Ketika seorang manusia tidak tahu akan hal ini ya tidak ada kontrol kan salah. Makanya pentingnya kula jenengan terus golek pengawruh, belajar ilmu Allah Ta'ala, belajar Quran, memahami isi kandung Quran, maksudnya ini. Jadi semuanya akan ditanyakan, pendengaran, penglihatan, bahkan hati, semuanya itu akan ditanyakan. Madza fa'ala bihi, untuk apa? Telingamu dulu untuk apa? Matamu untuk apa? Hatimu pakai hati, pikiranmu, otakmu kok nggih mikir apa? Pernah ngeres ndak? Barang itu ceritanya. Mikir-mikir sing ngeres-ngeres iki. Ya, lagi inasamal balkul kekala anhu maskula. Yes, wala tamsi fil ardi. Jadi kita harus selalu berupaya bagaimana agar hati pikiran kita selalu paham dan sadar. Seperti itulah yang seharusnya kita pahami, yang seharusnya kita lakukan. Kita harus punya paham, punya kesadaran seperti itu. Semuanya akan ditanyakan dan akan diminta pertanggungjawaban. Wala tamshi fil ardi maraha. Wala tamshi masa yamsi masya. Wala tamshi lan aja mlaku sapa ira fil ardi dalam bumi marahan kali sombong. Jangan sekali-kali kau berjalan di muka bumi dengan sombong. Kita itu wong Jawa, kemlindi, adigang adigung. Aida marahin tegese kali wong kang duweni sifat sombong. Bilki biriklan takabur wala khuyala ilan ile kemlindi. Dilarang dadi wong sing kemlindi sombong, ya. Menyombongkan hartanya, menyombongkan postur tubuhnya, ya. Menyombongkan jabatannya, ya. Itu larangan agama, tidak boleh. Kita di muka bumi hidup harus selalu sadar bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban, ya. Karena diminta pertanggungjawaban maka jangan sekali-kali sombong. Kenapa kau tidak boleh sombong? Kamu itu karena makhluk yang sangat lemah. Manusia jadi lemah. Orang tidak boleh sombong, tidak boleh kemlindi. Innaka lan tahriqal ardo. Ditantang Allah Ta'ala. Manusia tidak boleh sombong. Kalau memang dia itu melakukan suatu kesombongan, mestinya apapun yang dia inginkan bisa dia realisasikan mestinya, tapi tidak. Tidak bisa merealisasikan semua yang dia inginkan, kan lemah berarti, tidak pantas jadi wong sombong. Wes terus ditantang, memang kamu memang kemerintih, memang bener-bener jadi wong sing kuat. Coba tantang, innaka sun iro iku lantah riko, ora bakal bisa nembus sepiro, ora bakal bisa nembus sepiro al-ardo ing bumi. Tas kebuat tegesi botol sepiro ing bumi. Sungguh kau tidak akan bisa menembus bumi. Bumi yang diameternya sekitar 12.000 ya, 12.000 kilometer. Tengahnya kan sekitar 6.000-an. Insya tidak bisa nembus. Ini kalian takdir itu. Kata hatta tabluku akhirah dengan kekuatanmu, dengan kesombonganmu. Kalau memang kamu itu kesombong karena menganggap kalian itu kuat, coba, ayo bumiku, gayaku, awakmu tak selon ndukul bumi ya tembusan. Nek mitur tafsir ini tas bahwa di botol nembus bumi seandainya dibor, seandainya maksud
tembus iki dibar. Iso ndak? Manusia sanggup ndak? Ndak sanggup ya. Ada negara yang pernah melakukan pengoboran sampai 12 kilo. Apa yang terjadi? Tidak bisa diteruskan karena ada sesuatu yang katanya ada suara sing aneh mengerikan misalnya. Dan bahaya karena kalau diteruskan nanti bisa jadi nanti benda-benda cair yang panas yang ada di bawah bumi bisa keluar. Jadi koyok Lapindo. Gara-gara ngebor ternyata di sana kan ada gas loh. Ketika gas itu kan umum ya, jadi meluap-luap kan, meletup pengen pas cari tempat untuk bisa keluar. Sementara di dalan, ya metu, kayak di situ sangat luar biasa besar dan kuatnya. Kan di sana kan lautan api di bawah bumi yang kita ini kan lautan api. Ketika gas itu nanti ada salurannya, kadung metu, kadang angel disempet tidak disempeti. Terbukti ya. Lapindo tidak kena disebut itu. Kebingungan sama lagi bertahun-tahun akibatnya. Innaka lantah kok ada. Innaka padahal itu pengeboran masih berapa kilo? Oh, ini sampai ribuan. Ada yang pernah pengeboran sampai 12 kilo. 12 kilo enggak 12 kilo. 1000 kan terlalu. 12 kilo ya cara desa Wonokromo Gondang ke arah timur sampai ke Iyayan Uin. Tidak berani menanggung. Allah menantang, innaka lan kamu tidak akan sanggup, tidak akan bisa menembus bumi. Tidak akan bisa. Makanya jangan sombong. Kamu itu lemah ngomongane iki. So menungso kowe iki lemah aja kemelinti cerita itu aja sombong. Kowe lemah kon iki. Lek memang awakmu iku mau kuat sehingga kamu dadi sababe takabur, coba bumi ya botol sampe tembus semuanya. Tidak akan bisa kan. Nek ngakono Mas, karena itu jangan sombong. Ini kalan tak kira terus bawah apa? Akhir arat. Bikibritka kelawan takabur ira. Walan tablugul jibalatula walan tablu kalau ora bisa tumeka sapa ira al jibala ing pro gunung atul dan engkau juga tidak akan bisa menaklukkan gunung-gunung yang tinggi. Sebisa kalaupun ada katanya ya ada hanya segelintir orang tertentu itu pun bahaya banget. Gunung Himalaya itu yang ketinggian sampai 10.000 ya, sekitar 10.000 meter loh. 10 kilo ya. Di atas permukaan laut 10 kilo. Walanta blugol jibalat. Di manusia kalau nembus bumi tidak mampu, disuruh supaya menaklukkan gunung, mendaki gunung yang tinggi-tinggi, semuanya didaki tidak. Kalaupun mampu ya hanya bagian kan. Bunyi gunung kan banyak gunung. Lantar jibal itu. Artinya menungso iku aja sombong, awake wong lemah. Ngakonane lemah, aja keminti aja sombong. Tetap kabur. Balan tabukul jibal. Al makna temana iku inaka senira iku lata bruhu. Ora tumeka supaya hadal mal ing panggonan temeka, fa kaifa mengko kali kaya ngetah talu ile kemlindi supaya. Bagaimana bisa kamu berlaku sombong sementara kamu tidak bisa menembus bumi, tidak bisa menaklukkan semua gunung-gunung ciptaan saya. Kulu dalika guys, pakailah itu larangan berlaku sombong. Kulu dalika karena semuanya indah robia makruha. Kulu dalika malku, kulu dalikal malkuri. Dalika dadi mudhafil iku ya. Utawa mengko kang disebut terus kabeh kemangkon disebut kang disebut iku kana ana apa sayu olone dalikal malku. Ain darabika mugi pangeran ira iku makruhan den sengiti apa dalik semua yang terpuji itu keburukannya di sisi Allah tidak disuruh. Jadi semua itu tidak disuruh. Jadi wong sombong ya. Wong sombong.
Demikian pula kita juga tidak boleh melakukan sesuatu sementara kita tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu tentang sesuatu itu. Tidak ngerti, ojo ngomong ngerti. Ketika ada pertanyaan, ada minta fatwa kepada kita tidak mampu menjawab, jangan memaksakan diri. Ngomong latu. Terus terang, ngapunten iki kok dereng jelas ini. Sering kula sinaune ngono. Aja kabeh dijawab walaupun tidak bisa. Tidak boleh ya. Jadi kita harus terus terang. Kalau memang kita itu tidak mampu tentang sesuatu, harus kita tidak boleh memaksakan diri seolah-olah kita mampu, seolah kita tahu, seolah kita paham. Itu diancam. Kalau tidak tahu harus tidak boleh memaksakan diri seolah kita tahu, tidak boleh. Wala takfu ma laisa wabi. Seandainya terjadi ada orang yang tidak tahu sesuatu berlagak tahu dia, itu makruhan minta Allah, sangat dibenci oleh Allah. Makruhan dibenci artinya, dibenci, tidak suka, harus mengakui lek tidak tahu ya. Karena sehingga lagi hindar bemak, demikian pula sombong yang Allah tidak sama tidak sama. Yes. Dalika mimma auha ilaika rabbuka mil hikmah. Keterangan tersebutkan di atas tengah jeniku kan Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa kita ketika berhubungan dengan sesama kan harus berbuat baik. Di antaranya kita harus berbuat baik dengan kerabat, sebagian dari hak, sebagian dari harta yang dititipkan kepada kita kan harus dibagikan kepada mereka. Sebagianlah kita selalukan untuk mereka, kerabat, orang miskin, ibnu sabil. Terus tidak boleh menyia-nyiakan harta. Kalau menginfakkan harus sedang-sedang. Jangan harta yang kita terima dari Allah ini kita genggam erat-erat sampai sedikit pun tidak ada yang keluar. Atau kita buka tangan kita, harta kita infakkan sampai habis. Berlebihan tidak boleh. Itu kan keterangan itu yang di samping Allah kata untuk kita jadikan sebagai pola pakem lah cara menjalani hidup seperti itu. Allah juga menjelaskan kepada kita agar supaya kita berhubungan dengan orang tua dengan cara yang sangat baik. Duhur orang wong tua, dalih mengucapkan kata-kata hus yang wong tua ngene ndak oleh. Hus. Suruh supaya kita terus mendoakan Rabbi fili wali walidayya warhamma kama rabbayani. Kita juga dilarang mendekati zina, apalagi melakukannya. Dilarang membunuh anak yang tidak punya dosa, lebihan waktu banat, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Allah melarang kita melakukan pembunuhan. Allah melarang kita memakan harta milik orang lain, anak yatim. Allah menyuruh kita agar supaya menepati janji. Allah menyuruh kita agar supaya ketika kita menakar atau menimbang harus yang adil. Allah melarang kita tidak boleh mengaku-ngaku seolah tahu sesuatu padahal kita tidak tahu. Tidak boleh sombong. Itu semua kan keterangan apa ya? Perintah, larangan, perintah, larangan. Dzalika mimma auha ila rabbuk. Dzalika utai al-mazkur wabeh mau. Iku mas yang setengah saking perkara auha kang paring wahyu. Laika maring ira ya Muhammad sapa rabbuka pangeran ira. Minal hikmah tisange hikmah. Al-mu'idati tegese Muhammad itu semua sebagian dari apa yang diwahyukan Tuhanmu kepada berupa hikmah. Jadi keterangan tentang perintah larangan yang tersebut hikmah itu kan kebenaran semua. Mau idoh ya nasihat dari Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi untuk dilakukan, dijalankan, diamalkan dan juga dijalankan dan diamalkan oleh kita sebagai Dzalika mimma awaka ilaika rabbuka. Wala taj'al ma'allah ni tamene. Wala taj'al ojo ndadekake sapa ira ma'allah sedherek Allah
ilahan ing pangeran akhara kang weneh. Jangan sekali kalau menjadikan Tuhan selain Allah bersama Allah. Bersama Allah jangan sekali menjadikan Tuhan selain Allah. Tuhan akhar, Tuhan lain. Artinya tidak boleh menyekutukan. Allah itu sangat marah, benci sekali, godop kalau ada hambanya menyekutukan. Mendua lah gitu. Mendua. Manusia didateni ciptaane datin kawula. Ini kan miliki juga manusia. Diharuskan menyembah taat tunduk patuh lah kok dadak mendua. Masih punya anggapan bahkan keyakinan ada Tuhan selain Allah. Kira-kira yang menciptakan marah ndak, yang memiliki yang majikan mesti marah. Terus pesan Allah Ta'ala tenan ojo pisan-pisan menyekutukan. Wala taj'al maulina akhir. Kok sampai menyekutukan fatulko, maka den uncalake sapa sira, den lempar sapa sira. Fi jahannam enten neraka jahannam. Maluman kali wong kang den wada, dicaci maki, dihina-hina, madhuron tur kali wong kang den buang, den dohake saking rahmat. Matur dibuang, dijauhkan dari Allah. Jika itu engkau lakukan, kau menyekutukan Allah, maka pasti engkau nanti akan dimasukkan ke neraka jahanam sebagai orang yang terhinakan dan orang yang jauh dari rahmat Allah. Belas tidak dimenasak nih, dijual tidak dimesak nih, tidak diulasi, apalagi dicintai. Matrudan tegese wong kang den tolak an rahmatillah saking rahmat. Jadi Allah Ta'ala dan marah benar kalau ada hambanya, ada makhluknya yang menyekutukan. Ini dari dulu nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu sampai nabi rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Misinya sama, mengesahkan Allah, ngajak makhluk, ngajak masyarakat supaya mereka meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu yang harus disembah dan yang berhak disembah hanya Allah, hanya itu. Selainnya tidak ada, hanya Allah. Itu ajaran dari dulu sampai dan yang dipesankan Allah, yang diwasiatkan kepada umat manusia gini. Walaqad wassana bil utul kitab min qablikum wa iyyakum an taqullah. Bertakwa kepada Allah. Yang dipesankan. Bentuk takwanya di antaranya jadi takwa kan nurut, patuh, taat, tunduk. Allah perintah supaya hanya misalnya afa asfakum rabbukum bil banin wa takhadha minal malaikati inasa. Afa asfakum moko apa to milihake ing ira kabeh akhlasakum tegese murnekake ira kabeh. milihake ira kabeh ya ahla Makkah eli Mekah. Jadi kandhane niku penduduk Mekah. Di ayat niki turun sakdereng Nabi pindah ke Madinah saat hijrah. Ketika Nabi masih ada di Mekah. Fa asbakum rabbukum sapa rabbukum ila bil bani kelan pira-pira anak lanang. Wa takhadzalan ngalap sapa Allah sapa Rabb minal malaikat sing pira-pira malaikat kinasan ing pira-pira wong wadon. Banatin tegese pira-pira wadon linafsi kedua Allah bizan iku kelawan penyipta dugaan ira kabeh, penyipta dugaan ira kabeh. Innakum sunira kabeh iku latakuluna yen ngucap sepira kabeh bidzalika kelan mangkono asfakum rabbukum. Utawa ittikhadil malaikah inasa kaulan yang pengucap aziman kang agung apa kau. Apakah Tuhanmu memilihkan untuk kalian anak-anak laki-laki sedangkan Allah menjadikan anak-anak perempuan orang-orang anak-anak perempuan sebagai anaknya dari malaikat? Innakum latakuluna, sungguh dengan kata-kata kalian seperti itu kalian mengucapkan katanya sangat besar salahnya. Allah iku jarene wong kafir Quraisy iku Allah itu duwe anak. Anake wedok. So malaikat. Dadi malaikat miturut pahame wong kafir Quraisy, malaikat. Dadi ngene lho, wong kafir Quraisy iku kan percaya adanya Allah. Ada Allah yang sifatnya ya seperti Allah kita. Allah pencipta alam semesta, pencipta makhluk.
orang-orang kafir penyembah berhala yang musyrik yang menyembah olehku, mereka ya percaya kalau mereka itu makhluk yang diciptakan, penciptaan ya Allah bukan berhala. Penciptaan Allah. Dan mereka yakin bahwa Allah itu sifatnya supra, sangat luar biasa. Kekuasaannya mutlak. Allah sangat kuat, Allah itu sangat agung, Allah itu sangat pokok semua sifat-sifat sempurnanya ada pada Allah. Mereka yakin akan itu. Yakin itu. Allah sempurna. Keyakinan masyarakat Quraisy, para penyembah berhala ya. Sing muslim seperti itu. Cuma ada sesuatu yang sangat aneh yang menjadi tradisi mereka ya. Di mana mereka punya keyakinan kan ya. Jadi miturut keyakinan wong kafir Quraisy, orang punya anak laki-laki ya. Anak laki-laki lebih mulia, terhormat, lebih tinggi derajatnya ketimbang perempuan. Perempuan itu manusia yang sama sekali waktu itu dia tidak punya nilai sama sekali, hina. Menurut keyakinannya wong Quraisy waktu itu loh ya. Sampai ketika mereka jadikan anak perempuan, malu kan? Malu dia, sedih, susah. Pilihannya kan dua kan? Kalau tidak dibunuh, dibiarkan hidup, tapi harus berusaha bagaimana masyarakat tidak tahu kalau dia punya anak perempuan. Pilihannya kan itu. Terbebani mereka punya anak perempuan itu. Jadi anak perempuan menurut pikiran mereka, menurut keyakinan mereka, anak perempuan itu sesuatu tidak berharga. Sehingga punya anak perempuan punya aib. Perempuan ya. Kalau punya anak laki terhormat, bangga mereka. Itu keyakinan mereka. Dan mereka punya keyakinan Allah itu zat yang luar biasa, sempurna, tak terbatas kesukaannya. Itu pemahaman. Aneh. Mereka nganggap Allah itu punya anak perempuan. Siapa? Malaikat. Aneh enggak? Berarti Allah yang sifatnya sangat mulia, sangat agung, yang sifat kesempurnaan tak terbatas, katanya punya sifat tak terbatas, tapi dianggap punya anak perempuan. Kan mestinya kan cacat. Kan aneh. Tadi mengatakan Allah itu sempurna, tidak punya cacat. Tapi malaikat dianggap anaknya Allah. Tidak nyambung kan? Malaikat menurut mereka wedok loh. Jadi mereka punyanya Allah punya malaikat. Malaikat Allah itu wedok. Itu anaknya Allah jadinya. Jadi Allah dia anak wedok. Kan ndaknya kan ortake ndak kenal memang ya ndak konek itu. Tapi itu dadi keyakinan ya wong lek kadung jahiliyah ngene. Kan ngoten iki. Makanya terus ayat afa asm bil robum bil bani wa takhawat menaikkan inasa kan aneh. Mereka suka punya anak perempuan laki-laki, tidak suka punya anak, tapi Allah mereka Allahnya kan punya anak perempuan juga malaikat. Aneh enggak itu? Aneh. Kan tidak nyambung ini. Ini. Ya sing ngene iku ya. Mangga terus disindir tak diturunlah ya seperti ini. Mikiro kan ngono. Maksudnya jalan mikiro, utakmu jadi gaenen. Kan tidak nyambung itu. Mereka menganggap Allah itu zat sing sangat luar biasa, sangat sempurna, tidak punya cacat. Tapi mereka mengatakan Allah punya anak perempuan. Padahal anak perempuan mereka benci itu. Cacat bagi mereka. Tapi yang Allah enggak, kan aneh toh. Lah iya, mikir ngono zaman manusa, wong Quraisy ngono. Mana tanya, afa asbang robbu bil wani. Inaku melatakul kalan kata-kata sing azim salah besar itu. Inaku mengkala. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'an liyadhakkaru wa yazidum illa nufura. Walaqad sarrafna, demi Allah yakti teman-teman wis mertelaaken sapa ingsun. Sarrafa yusarifut tasrif, menjelaskan secara berulang. Sengaja Allah Ta'ala menjelaskan sesuatu, apakah itu tentang hukum, nasihat itu tentang cerita, kisah, diulang-ulang nih. Jadi mau memperhatikan tentang hal haram,
tentang hukume, tentang hukum-hukum kan banyak diulang. Cerita mau ya kisah Nabi Musa di beberapa tempat, Nabi Adam diulang-ulang. Kenapa? Apa hikmah atau maksud dibalik pengulangan itu? Itu yang dimaksud. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Walaqad sarrafna demi objektif teman-teman harus bulan baleni namanya, menjelaskan secara berulang. Bayan atau kesimpulan sebagai ingsun fi hadzal Qur'ani ing dalam iki Al-Qur'an mil amsali sing pira-pira masal kan banyak tamsil. Masal, banyak tamsil lah. Perumpamaan. Tamsil. Mila amsil pira pemasal, tamsil wal wa'dilan pangebang-ebang. Janji. Wal wa'idilan pengancam, ancaman. Tujuannya apa liyadzakaru berapun padha ngalapi tutur sapa nas. Ya ta'idu tegese ngalapi tutur sapa nas. Jadi sengaja kami jelaskan secara berulang di dalam Al-Quran ini. Kami menjelaskan secara berulang di Al-Quran ini tamsil, ancaman, janji, bahkan hukum, kan banyak yang dijelaskan secara berulang. Itu agar supaya mereka mau mengambil pelajaran, mereka mau mengerti, mau memahami, ben paham, liyadzakaru. Ini dipentingkan tentang tafsir, kados teng kitab Abdul Al-Munir iku maksud liyadzakaru agar supaya mereka lihat apa paham, ben ngerti. Dengan diulang-ulang kita jadi paham. Al-Quran itu ketika kita baca, kita pahami, kita berupaya memahaminya. Kadang pertama kan belum paham, tapi sering dibaca sambil dipahami. Mungkin kedua rodok, ketiga jadi paham. Keempat, pemahamannya berkembang. Al-Quran ini walaupun satu ayat dipahami, direnungkan satu ayat. Iki ilmunya nyumber terus, ilmu itu banyak terus nyumber. Jadi memang sumber ilmu Quran. Liyadzakaru. Jadi Al-Quran memang sengaja ketika menyampaikan satu, menjelaskan satu itu diulang-ulang. Agar supaya paham dan bisa mengambil pelajaran. Iso ngambil pelajaran kan sausé paham. Kadang wong iki paham lek kudu diulang-ulang. Krungu ilmu pisan kan biasa lewat ngono to. Pindho kadang ora paham ya. Sering dadi paham. Ya zakaru ya ta'idu. Sorofna. Jadi sorofa itu menjelaskan secara sorofa kan tasrif. Diulang. Ya zakaru. Wa ma yazidu ila nufura. Lah penjelasan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tentang sesuatu, apakah itu tamsil, apakah waktu, wa'id, hukum, bagi mereka yang tidak mendapatkan hidayah, bagi mereka yang oleh Ta'ala dinyatakan sebagai penentang Islam, musuh Islam, orang tidak mendapatkan iman, itu justru bikin mereka semakin menjadi-jadi kenakalannya, kekafirannya, penolakannya, penentangannya. Jadi wong tidak diberi hidayah, tidak diberi iman, kurungu kebenaran, bukannya menjadi percaya, menerima, semakin menjadi-jadi lain tentang. Jadi tambah marah mereka. Kenapa isu ini bisa lagi? Wong lek ndak demen, kan belum bisa ndak demen. Orang yang tidak suka, yang benci dengan Islam, benci dengan Muhammad dan semua yang dibawa oleh Muhammad termasuk Al-Quran, ketika disampaikan pada istri kebenaran, karena mereka sebelum sudah benci, Quran yang disampaikan justru tambah mereka semakin benci, semakin benci. Wa mayazid ila nufuro, semakin benci. Wa mayaziduhu melan orang nambai ing kufar ya. Apa zalika mekon tasrif Quran maksudnya, hadza Quran, tasriful Quran, tasrif penjelasan dalam Quran, ila nufur angin melayu nolak. Angin melayu nolak. Al-haqis angin. Berarti kebenaran yang disampaikan kepada penentang Islam, orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, itu bukannya membawa mereka menjadi percaya dan beriman enggak, tapi justru tambah menentang. Tambah marah malah. Ini artinya kan mengingatkan kepada kita ketika kita mendakwakan Islam, mendakwakan kebenaran. Benar ya.
belum pas, mesti nanti audiennya yang kita ajak, yang kita dakwai nompo. Bahkan bisa jadi nolak, bahkan bisa membunuh, bahkan nolak. Banyak jenabi itu kepenentangi sampai jenabi dibunuh. Jadi wong apik, wong bener ki ora kabeh mesti cocok. Wong apik, wong bener ora mesti kabeh demen. Wong apik, wong bener sebenar-benar walaupun tidak punya cara tidak masalah, tetap ada yang tidak cocok, ada yang nolak, ada yang nentang, ada yang ingin memusuhi, menghabisi, tetap ada. Wong bener ya. Semoga wong sing salah, orang buruk, orang jelek, ora kabeh pegel. Enake kancane iku ya. Makanya ketika kita itu, dan itu berlaku dari dulu dan seterusnya seperti itu. Menungso iki sebaik apapun amal kabeh itu akhlaknya, budi pekertinya, senajan dia sudah ada di jalan yang benar, ada di jalan yang lurus, tetap ada yang tidak suka. Yo ada banyak yang suka, tetapi tetap ada yang tidak suka. Sing mentang, sing riwek-riweki, sing jegali, itu tetap ono. Kenapa? Karena mereka oleh Allah tidak diberi hidayah. Ini sudah sebabnya. Kenapa orang-orang kafir Quraisy ketika Al-Quran isinya kebenaran tuh, ya? Yang menyampaikan orang yang telah diakui masyarakat oleh masyarakat Arab seluruhnya, bahwa si pembawa kebenaran itu, sang penyampai tak pernah dosa, selalu berlaku jujur, sampai punya panggilan Al-Amin ya. Tapi kenapa ketika kebenaran disampaikan oleh orang yang dinyatakan oleh mereka sebagai orang yang as-sadiq masduq, jadi Nabi itu as-sadiq masduq, kok tetap banyak yang menolak? Karena apa? Karena memang tidak diberi hidayah. Masih tahu jawabannya. Dan itu berlaku seterusnya. Artinya ketika kita itu mendakwakan kebenaran kepada masyarakat, ternyata kok ditolak, dimusuhi, ya memang itu perjuangannya. Orang kok nudune kalau ada orang yang mendakwakan kebenaran ditolak, itu nudune, itu kesalahan, tidak mesti. Kalau kan sudah ngajari seperti itu. Jadi wama yazidun ila nufuro. Terus kesimpulan apa? Kesimpulannya, kalau memang kita itu sudah tahu itulah yang terjadi di dunia, dan Allah akan memberlakukan seperti itu kejadian dunia itu. Enek sing apik, enek sing elek, enek sing nakal ya. Sing apik engko ya enek sing cocok, ya enek sing ndak cocok. Sing elek akeh sing nolak, ya enek sing cocok. Iki selamanya ngene iku. Mulane kaitannya kalih amal manusia tetap dakwah ya, sampaikan apapun yang terjadi. Pokok itu tugasmu sampaikan. Jangan kau hiraukan penolakan dari mereka yang nolak. Pokok itu tugas itu. Walaupun kita sudah ada di jalan yang benar, tetap nanti pasti akan ada yang tidak suka. Walaupun kita ada di jalan benar, walaupun kita sudah nyata-nyata benar, tetap nanti ada. Wa ma yazidun ila nufura. Lah iki sing kan Allah itu. Karena kan Allah ya. Ngono iki makhluke. Aku sudah nolak. Padahal kan informasi kok Allah. Coba lihatin Nabi kan. Wa ma yazidun ila nufura. Qul law kan mahu aliyatum kama yaquluna idzal labdagu illa dzil arsy sabila. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun 'uluwan kabira. Qul law kana mahu aliha, qul mutabir Muhammad law maring kufar ya. Waktu itu kan masih di Mekah ya. Kufar nas masih jenenge nas, lebih umum nas iku. Law kana lamun ana iku ma'asada Allah, ay Allah itu Allah. Sapa alihatun pira-pira pangeran. Orang kafir Quraisy itu kan mayoritas penyembah berhala. Mereka menyekutukan Allah. Mereka menganggap ada kekuatan selain Allah. Allah itu ya kuat. Allah memang maha kuasa. Allah itu sifat sempurna tak terbatas. Tapi mereka juga ada hal yang harus dihormati. Katanya
sebagai wasilah agar supaya lebih dekat dengan Allah kan. Dengan menyembah berhala katanya itu untuk mengantarkan mereka agar bisa lebih dekat dengan Allah katanya. Tapi kan salah caranya itu. Mereka menganggap ada Tuhan selain. Terus Allah dibantah seandainya Allah itu punya banyak Tuhan. Nang dunya akeh Tuhan wis kacau kae. Kula kan ahli kama yakun idza taku illa dil aziz sabila. Sapal pira perpengenan kama takun kaya oleh ngucap sepira kabeh idzan ing dalam wektune kana mau aliha labtago mengko yo nyuprih sapa nas kufar talabut tegese nyuprih sapa kufar ila dzil arsi maring kang duweni aras ay oleh tegese Allah sabila ing dalan liqatiluhu drapun mateni merangi merangi sapa kufar ing Sidil asing. Seandainya Allah itu punya banyak saingan, banyak Tuhan ya, maka pasti ya. Labtaku iladil arsi sabila. Tuhan-Tuhan yang menjadi pesaingnya Allah Ta'ala pasti mereka akan menyerang, akan memerangi Allah. Akhirnya Allah perang karo Allah, Tuhan perang sama Tuhan. Wah ini hebat gitu. Lah Tuhan iku perang gelut. Makhluknya kayak apa itu? Seandainya punya Tuhannya ada 5, punya kekuasaan bisa menurunkan hutan, bisa menghentikan hujan, bisa bikin gunung, bisa bikin laut. Sing Tuhan A, laut hari ini harus pasang, beda harus surut. Terus sing C, hari ini gunung harus meletus, D tidak boleh meletus. Terus C harus ada hujan. Iki piye? Pangeran itu karan makhluk piye ngono? Iki kacau. Sampeyan gelem didadekne sampeyan duwe Tuhan modele ngono gelem? Gak to? Emoh. Ya pilih setok kan. Lah ya maksudnya dadi Allah iku mengajak mereka agak mikir to. Lek umpama awakmu duwe majikan 5, karepe beda, penak ndak? Ndak penak, karepe kan beda-beda, kacau kan ribet kok. Kan yo ngrepot bikin napa niku sebagai budak sebagai apa iku pelayan kan repot kan. Bingung ta kok. Karepe beda. Mestine ketika ditanya pilih ndi? Pilih duwe majikan akeh piye? Mesti siji, penak nyaman. Kan ngono. Ya mestine wong kafir kuwi mikir, lah iya, aku dhewe duwe majikan akeh ndak seneng siji. Mosok ya aku seneng duwe pangeran akeh. Lek tukaran piye? Iku mestine ngono, mestine kan dikiring ngono lho. Sehingga mereka digiring agar punya pikiran pangeran kudu siji. Nyaman lek ngono. Lek akeh kacau engko dadi makhluk mesti gah kowe. Wong pangeran tukaran. Pangeran tukaran makhluk kaya apa? Iki lataku. Laukan amu alihah kama yang ketakut itu izalap takut ilah dilasi subhanahu wa ta'ala maikulun. Subhanahu maha suci Allah tangsen karena nujakake lamun Allah wa ta'ala la maha suci Allah amasin barang-barang yang kuluna kang ucap sapa nas ing minasyurakai saking pira-pira nan pira-pira wong kang musik ya mame kudu masyarakat. Dadi bener Allah Ta'ala maha suci ya, dari apa yang mereka katakan. Artinya Allah Ta'ala benar-benar tidak mungkin punya sifat seperti yang mereka sifatkan. Mereka menyifati Allah itu punya anak perempuan jadi malaikat, ini kan tidak mungkin itu. Allah suci dari semua itu. Allah punya berhala, enggak mungkin. Subhanahu wa ta'ala maikulun. Uluan kabir ulan kelawan luhur kabir kang agung. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Ini ayat menjelaskan tentang bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ciptaan Allah Ta'ala apapun itu, mulai bulan bintang-bintang yang berserakan di ruang angkasa, matahari, rembulan, terus ada yang ada di daratan, gunung-gunung, pepohonan, semuanya ciptaan Allah Ta'ala, semuanya itu ternyata bertasbih kepada Allah Ta'ala, mensucikan Allah. Hanya saja kita tidak paham, kita enggak ngerti bagaimana mereka mensucikan Allah. Mereka bertasbih. Semua yang ada di alam semesta itu
Coba yang kita lihat tembok, buku, dampar, aqua, semuanya bertasbih mengisahkan Allah. Pakai bahasa mereka. Karena mereka bahasa yang beda dengan kita ndak paham. Sebenarnya tasbih. Buku, HP, semua bertasbih. Walakila tafqahuna tasbih. Tetapi kalian tidak paham bahwa sebenarnya mereka bertasbih. Kenapa tidak paham? Karena mereka punya bahasa yang beda dengan bahasa kita. Piye bahasanya? Ya mbur. Tapi mereka bertasbih. Maksudnya Allah Ta'ala. Jadi maksudnya wa imisain ilai sabi kamihi walakila tafqahuna. Jadi semua sesuatu apapun baik yang makhluk hidup, hewan-hewan atau jamat, benda-benda mati, pokok semua makhluk hidup yang berakal atau tidak, benda-benda mati yang bisa berkembang biak atau tidak, semua bertasbih. Cuma kita tidak paham kalau sejatinya mereka itu bertasbih. Artinya kita sebagai umat manusia sing punya akal seharusnya yo jangan kalah dengan mereka. Mereka saja tasbih yo. Masuk kowe ndak mereka artinya tasbih itu artinya semua makhluk ciptaan Allah Taala yang ada di alam semuanya itu mengakui bahwa Allah hanya satu. Mereka mentauhidkan Allah. Allah hanya satu. Tuhan hanya satu yang berhak disembah. Maksudnya mentasbihkan itu. Tidak mungkin Allah punya sifat-sifat yang tidak pantas dilabelkan ke Allah. Disifatkan tidak mungkin. Itu pengakuan kesaksian dari semua makhluk hidup. Lah ya kon menungso duwe akal. Kok iso ngono piye kon? Padahal makhluk kabeh iku bertasbih. Mesti Allah mereka mentauhidkan Allah. Ngono maksudnya iku. Masalahnya. Kulau kana mahu ya. Wa imingsan ilai sabihu bihamdi walakila tafqahuna tasbih. Innahu kana kaliman ghafura. Wa iming sain jadi sampai tuntas ini wallahu bisawab. Subhanaka wa bihamdik. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.